Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Seperti di judul, kakak akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 3 dan kelas 4 SD hari Rabu 10 Maret 2021. Di episode 47 kali ini untuk kelas 3 berjudul Indahnya Bintang di Langit, dan untuk kelas 4-nya yaitu efek bahan bakar fosil. Kalau adik-adik penasaran dengan video kali ini, pastikan adik-adik sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe, bagi yang belum bisa segera subscribe ya. Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke materi kelas 3. Untuk ringkasan materi kelas 3 di episode 47 kali ini adalah Kak Jo mengingatkan Dodi dan Sinta pengertian malam, lalu membacakan cerita berjudul Negeri Temaram. Kak Jo membantu mengartikan kosakata baru dari bacaan itu, serta meminta mereka untuk membuat kalimat berdasarkan kosakata tersebut. Setelah itu, mereka bersama-sama berlatih mengisi kalimat rumpang dan kembali membaca 5 kata atau balima. Kemudian Kak Jo mengajari kedua adiknya tersebut sudut yang terbentuk dari rasi bintang dan menghitung satuan sudut dengan melakukan percobaan. Program diakhiri dengan mengulang kembali pelajaran hari ini dan bernyanyi bersama-sama. Itulah ringkasan materi untuk kelas 3 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, serta penguatan karakternya tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja adik-adik bisa menulis soal dan jawabannya. Untuk soal kelas 3 yang pertama yaitu berapa jumlah sudut pada bujur sangkar? Jawabannya, nah di sini ada gambar bujur sangkar ya adik-adik. Ada sudut A, B, C, dan D. Nah, sudut A itu sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, dan sama dengan sudut D. Itu adalah 90. Jika pertanyaannya adalah berapa jumlah sudut pada bujur sangkar, berarti adalah jumlah keseluruhan. Jadi kita tambahkan A ditambah B ditambah C dan ditambah D. A-nya berapa? 90. B-nya berapa? 90. C-nya berapa? 90. D-nya berapa? D-nya juga 90. Atau sama halnya dengan 90 derajat kita kali 4. Berapa adik-adik? 9 kali 4 36 tambah 01 360 derajat. Jadi jumlah sudut pada bujur sangkar dari menjumlahkan sudut A, B, C, dan D adalah 360 derajat. Itu ya adik-adik, sudah paham kan bagaimana cara menjumlahkannya? Dari setiap sudutnya dijumlahkan. Dan ternyata bujur sangkar itu memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Oke, kalian bisa menggambarnya terlebih dahulu, lalu bisa ditulis secara rapi ya adik-adik. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua, jika jumlah sudut, ini kurang S ya adik-adik, jika jumlah sudut pada trapesium adalah 360 derajat, berapa nilai X-nya? Jadi dalam trapesium ini ada sudut 90, 90, dan 120 dan X. Nah, jika kakak misalkan ini A, ini B, ini C, dan ini X, itu jumlahnya keseluruhan ini adalah 360. Tadi caranya gimana adik-adik untuk mengetahui jumlahnya? Jumlah sama dengan A ditambah B ditambah C, dan ini bisa ditulis D atau X, tapi kakak tulis X ya.
Nah, sekarang jumlahnya berapa adik-adik yang diketahui? 360 derajat. Lalu A-nya berapa? 90, B-nya 120, C-nya 90, dan X. Nah, kita tambahkan dulu ya ini adik-adik. Ini kita tulis 360, 90 ditambah 90, 180. 180 ditambah 120 hasilnya 300 derajat plus X. X nya gini ya adik-adik. Nah, sekarang ini ada 360 sama dengan 300 ditambah X. Sama halnya seperti gini adik-adik. 6 itu sama dengan 3 ditambah X. 3 ditambah berapa? Hasilnya bisa 6. 3 ditambah 3. Jadi X-nya adalah 3. Kalau ini contoh ya. Nah, kalau ini 300 ditambah berapa? Hasilnya bisa 360. Jadi ditambah berapa adik-adik? Ditambah 60. Caranya gimana? X sama dengan 360 kita kurangi dengan 300. Hasilnya 60 derajat. Jadi X ini nilainya adalah 60 derajat. Itu ya adik-adik, gampang banget kan caranya, tinggal ditambah lalu dikurangkan saja. Oke, untuk kelas 3 cukup sampai sini dulu. Sekarang kita masuk untuk materi kelas 4. Materi kelas 4, ringkasan atau sinopsisnya di episode 47 kali ini adalah Rio menonton acara televisi tentang banyaknya ikan yang mati di laut. Inikah dampak dari bahan bakar fosil yang dibuang ke laut bagi ekosistem di dalamnya? Selain mencari jawaban atas pernyataan tersebut, Rio juga belajar menghitung penggunaan listrik dan pembulatan kesatuan terdekat bersama Kak Zara. Yuk temukan jawabannya semuanya dalam diskusi seru di episode hari ini yang akan diawali dengan bacaan bertajuk Tumpahan Minyak dan Gas Proyek Pertamina di Laut Jawa. Nah, itulah untuk ringkasan materi atau sinopsis kelas 4 hari ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, dan penguatan karakter tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja adik-adik bisa menulis soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama, sebutkan dampak tumpahnya minyak yang ada di laut. Dampak yang pertama yaitu minyak yang tumpah mengandung bahan kimia beracun yang bisa membahayakan makhluk hidup. Jadi membahayakan makhluk hidup yang ada di laut. Yang kedua, minyak ringan lebih cepat menguap tetapi mudah terbakar, sehingga akan berbahaya bagi manusia apabila dihirup asapnya dan terpapar di kulit. Yang ketiga, burung dan berang-berang laut terkena imbas paling besar ketika terjadi tumpahan. Nah, berang-berang laut ini, bulu-bulunya jika terkena tumpahan minyak itu tidak bisa untuk menghangatkannya. Dan untuk burung laut, jika burung laut memakan ikan yang terkena racun dari bahan kimia itu, maka burung laut pun juga akan terkena imbasnya. Contohnya seperti telur burung itu gagal menetas. Seperti itu ya adik-adik. Jadi tumpahan minyak di laut itu sangat berbahaya dan sangat memberikan dampak negatif bagi makhluk hidup yang ada di laut. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu sebutkan langkah-langkah menentukan ide pokok dalam suatu bacaan. Jawabannya, yang pertama, membaca teks bacaan dengan seksama, intensif, dan cermati isi paragraf. Jadi membacanya itu tidak perlu terburu-buru ya adik-adik. Membaca dengan teliti, intensif, serta cermat. Yang kedua, mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan. Biasanya, ide pokok itu terdapat dalam kalimat utamanya. Yang ketiga, mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks atau lebih singkat.
Yang keempat, tandai informasi penting yang sesuai dengan bahasan pada kalimat utama pada bacaan. Dan yang kelima, baca kembali bacaan dengan teliti sampai kamu menemukan ide pokok bacaan. Jadi intinya, adik-adik yang pertama harus menentukan kalimat utamanya. Setelah itu mencari bahasan yang sesuai dengan kalimat utama tersebut. Lalu dibuat kalimat yang lebih kompleks yang mewakili semua isi dari bacaan tersebut. Nah, itulah yang dinamakan dengan ide pokok dalam suatu bacaan. Ingat ya adik-adik, kalimat utama dan ide pokok itu berbeda, tapi sebenarnya ide pokok itu biasanya terdapat dalam kalimat utama. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya. Share video ini ke teman-teman kalian, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya.